Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini aku dapat tugas dari mentor aku untuk membuat seperti yang sudah dicontohkan. Sebenarnya aku cukup pusing juga di sini tuh. Aku udah nanya ke teman-teman aku juga, nanya ke Google kayak gini, terus nanti aku catat nih di sini seperti itu. Sebenarnya catatan-catatan kayak gini aku juga banyak banget, tapi udah aku hapus-hapusin, sisain di bawah doang yang menurut aku penting untuk nantinya. Yang agak pusing. Oke, jadi di sini tuh di sini aku pakai batas sama dengan 19, terus bilangan sama dengan ganjil genap. Nah, variabel batas sama bilangan berada di global scope. Jadi global scope ini bisa diakses di seluruh file, tapi di dalam function perlu global kayak gini. Nah, terus selanjutnya di bagian function, di sini ada isi bilangan batas. Terus di situ isi bilangan punya global bilangan, supaya function bisa memodifikasi array apa global. Nah, terus habis itu di dalam isi bilangan nih, di dalam ini udah ada global dan ada for sama if else. Nah, di sini ada deh. Di sini apa yang namanya sih? Percobaan apa perulangan ya? Nah, pokoknya di sini perulangan. Di situ for variable i sama dengan 1. Jadi for me, me, mengituin angka dari 1 sampai ke si batas-batasnya ini 19. Terus habis itu ini tuh biar kayak bertambah gitu loh. Jadi 1 2 3 4 5 6 10. Nah, jika variabel i persen 2 ini tuh apa ya bahasanya, dia kalau nggak salah tuh mirip kayak pembagian atau nggak, dia itu kayak modulitas gitu. Jadi persen dari 2 itu 100%, 2 dari 100%. Jadi ini tuh bisa digunakan untuk kelipatan 2 sama dengan 0. Jadi di sini untuk mengecek sisa bagi 2 atau genap, bagi 2 itu sama dengan ganjil. Nah, bagi 2 berarti genap. Nah, di sini bagi 2 adalah genap si ini. Nah, di sini masukin eko i sama dengan adalah bilangan genap br. Jika si ininya berjalan, maka tulisannya bakal begini. Nah, nanti bilangannya itu bakal muncul genap. Nah, jika yang if tidak terpenuhi, maka else. Di sini sama juga ekonya pakai kayak gitu, tapi berkebalikan, yaitu ganjil. Jadi kalau misalkan nggak berkelipatan 2, dia bakal si ganjil. Oke. Function atau hitung jumlah total. Di sini global sama kayak tadi juga, hampir mirip. Terus habis itu, nah di sini tuh bilangan, ini maksudnya ini variabel bilangan ganjil itu berarti isinya sama dengan semua bilangan ganjil. Oke, selanjutnya ada hitung jumlah total. Global variabel bilangan. Nah, untuk ini tuh untuk menghitung si hitung bilangan ini, untuk menghitung jumlah dan jumlah nilai. Jadi hitung jumlah total itu untuk hitung dengan while dan while. Jadi fungsinya juga memakai global. Nah, jadi hitung ganjil itu memakai while. Nah, seperti ini. Aduh, katalah. Jadi di sini tuh kita masukin dulu nih variabel-variabelnya. J itu tuh aku nih jumlah ganjil, dan T itu total ganjil. Jadi J ganjil sama dengan 0, total ganjil sama dengan 0, dan indeks. Sebenarnya apa aja bisa diisi apa aja sih, cuma karena aku bingung jadi pakai indeks sama dengan 0. Dan while-nya ini menghitung, jadi ini semua tuh nanti menghitung jumlah elemen menambah 1 tiap iterasi dan menjumlahkan dan menjumlahkan nilainya. Oke, selanjutnya sebentar ya, ubed.
Tadi nyampe mana? Oh, while ya. Nah, terus itu hitung dengan dual. Si dual ini, jadi ini tuh yang jumlah genap sama dengan 0, si J genap itu jumlah genap sama dengan 0. Sebelum dual, kita lakukan pengecekan dulu menggunakan if. Nah, pakai yang count ini. Di sini aku nyari count. Nih penjelasan untuk si count. Mana tadi count? Count bilangan genap. Sama kayak tadi juga bilangan sih. Jadi 19, pokoknya yang genap diambil. Terus nih diperiksa atau pengecekan dulu. Nah, jadi itu ini untuk menghindari akses elemen saat array kosong. Nah, yang ini bla 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 dijalankan dulu minimal sekali. Jadi nanti apa ya? Itu bakal jalin dulu, terus habis itu setelah itu dia bakal jalan lagi sampai penuh, lalu baru pengecekan. Nah, selanjutnya seperti itu. Lalu hitung semuanya, terus pakai total semua sama dengan total ini tuh kalau nggak salah pakai apa ya? Aduh, aku lupa lagi. Aritmatika apa? Satunya sih. Aritmatika. Nah, terus habis itu nah, jadi di return ini nilai-nilai tersebut di dalam array. Jadi ini tuh, nah ini tuh kayak dia udah di dalam array, semuanya itu dimasukin, yang tadi jumlah ganjil, jumlah genap, total ganjil, total genap, sama total semua itu dimasukin ke array. Lalu selanjutnya ada mana ya? Nah, di sini tuh untuk menaruh elemen return. Nah, di sini ke variabel lokal di scope pemanggil. Nah, dari scope gitu dah. Scope pemanggil di atas tadi. Terus apa lagi? Nah, nanti ini ya, sekarang kita ke function tampil bintang, ya enggak sih? Oke, jadi kita ke function. Kayak di sini echo itu tuh untuk kayak nulis aja gitu, teks biasa aja. Nah, jadi itu strong ini untuk biar ini juga aku tahu dari teman aku, ternyata tuh kayak gini tuh bisa kebaca gitu, tetap kebaca teksnya, jadi dia nanti jadi strong gitu, walaupun kelihatan itu ini tuh kayak sama gitu kan sama yang teks ini, ternyata bisa kebaca guys. Aku juga baru tahu dari teman aku. Terima kasih teman. Jadi function tampil bintang pakai for each. Nah ini, nah jadi untuk ganjil sama genap itu caranya sama. Hasilnya setiap elemen array dia bakal ngehasilin satu bintang hingga visual sesuai dengan si jumlah yang dibutuhin gitu loh. Sesuai dengan jumlah yang tadi yang ada gitu. Jadi kayak misalkan ini jumlahnya si ganjil nih ada berapa, nanti dia bakal sesuai sama jumlah si ganjil. BR itu untuk kayak spasi enter, terus sama juga yang genap kayak gini. Nah, setelahnya masukin semua ke echo. Nah, semuanya masukin, setelah semuanya diinin masukin ke echo dan kita panggilin sesuai urutan sama contoh kakaknya. Oke, karena bintang itu aku nggak tahu kenapa setiap ngedit bintang masih bintangnya yang di atas daripada kemarin juga sama kayak gitu. Kenapa ya? Bisanya kayak gitu ya. Kalau enggak aku bakal kebalik, nanti bintangnya duluan baru teks yang lain. Nah, oke, jadi masukin semuanya. Nah, lalu tambahkan tampil bintang di akhir. Nah, ini tuh untuk si tampil bintang itu. Nah, ini kan tampil bintang. Nah, function tampil bintang lalu oh ya, kalau ini iya sih emang di bawah karena dia dipanggil dulu. Nah, panggil tampil bintang dan nanti muncul semua dari hasil si function ini. Oke. Di sini juga diambil yang diambilin semua jumlah ganjil, jumlah genap yang di atas tadi. Oke. Dan ini untuk hasilnya seperti ini. Ya. Ini udah sesuai dengan yang tadi.
udah benar semua ya, 19 itu ganjil, satu itu ganjil, dua itu genap, dan lain-lain. Oke, sekian dari aku. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.